Kita sedang berbicara tentang polemik perbedaan data antara survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, LSI, dengan poltreking terhadap elektabilitas Cagup-Cawagup Pilkada Jakarta 2024. Persepi, sebuah organisasi survei opini publik, mengungkapkan bahwa data hasil survei milik poltreking sulit diverifikasi. Philip Vermonte, Ketua Persepi, menjelaskan bahwa data yang diungkap ke publik oleh poltreking tidak sesuai dengan data yang diserahkan ke Dewan Etik Persepi. Dia menunjukkan bahwa poltreking menyampaikan ke publik memiliki responden sejumlah 2.000, sementara data terverifikasi yang diserahkan ke Persepi sebanyak 1.652 responden. Itu yang kita lihat adalah dari data responden yang 2.000 disampaikan ke publik, sebetulnya dari data yang teman-teman poltreking kirim sendiri ke kita, itu yang valid adalah 1.652 tadi, jadi ada yang tidak ada, yang ada 1.652, yang valid, itu satu hal, jelas Philip. Dia juga mengatakan bahwa dari data yang sudah terverifikasi dan diserahkan ke Persepi, banyak jawaban kosong dari responden. Itu di tiap komponennya itu ada banyak, yang satu, ternyata tidak ada jawabannya, itu cukup banyak. Yang kedua, ada duplikasi. Kuesioner tadi saya sampaikan, kalau respondennya mau ditarget 2.000, kuesionernya 2.000 dikasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga waktu di entry kelihatan, terang Philip. Dewan Etik Persepi juga menemukan adanya duplikasi dalam kuesioner, baik dari kesamaan nomor maupun nama responden. Itu di tiap komponennya itu ada banyak, yang satu, ternyata tidak ada jawabannya, itu cukup banyak. Yang kedua, ada duplikasi. Kuesioner tadi saya sampaikan, kalau respondennya mau ditarget 2.000, kuesionernya 2.000 dikasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga waktu di entry kelihatan, terang Philip. Karena itu, Dewan Etik Persepi meminta untuk dikirimkan data awal atau data mentah dari hasil survei yang dilakukan poltreking. Hasilnya, kata dia, Dewan Etik merasa data awal atau data mentah dinilai terlihat lebih rapih. Persepi juga mengungkapkan alasan memberikan sanksi kepada poltreking yang pada saat itu masih menjadi anggota Persepi. Sanksi ini disebut sebagai konsekuensi karena adanya ketidaksesuaian data yang terjadi dalam rilis survei poltreking. Sementara itu, Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, menilai keputusan terkait sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi cacat hukum. Padahal, kata dia, Dewan Etik yang tak mampu memverifikasi dan menyimpulkan metode yang disampaikan poltreking. Putusan Dewan Etik cacat hukum baik formil maupun material. Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasikan metode survei karena adanya perbedaan dua setro data, kata Hanta. Hanta juga meminta Dewan Etik Persepi untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik. Sama halnya seperti sanksi yang sebelumnya diumumkan kepada publik. Dalam hal ini, kita ingin tahu, apakah keputusan Dewan Etik Persepi benar-benar sesuai dengan standar keilmuan? Apakah poltreking sebenarnya melakukan kesalahan dalam mengumpulkan data? Dan apakah sanksi yang diberikan Persepi benar-benar sebagai konsekuensi dari ketidaksesuaian data?